Selamat pagi, nama saya Inyoman Runia Antara. Tempat saya mengajar di SMA Negeri 1 Ubud, Gianyar, Bali. Saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan 4 di Universitas 11 Maret dengan prodi Pendidikan Ekonomi. Berikut video pembelajaran yang saya rekam, selamat menyaksikan. Kita sepakati ya, sepakatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, itu harus hadir semua. Yang kedua, kita harus menyalakan kamera selama pembelajaran. Yang ketiga, kalau tidak ingin berpendapat atau mengajukan pertanyaan, silahkan di-mute biar tidak ada suara mengganggu. Nah, ketika ingin berpendapat, baru di-on-kan mikrofonnya atau dengan menggunakan raise hand dan langsung di-on-kan. Boleh. Kemudian ketika ingin izin melakukan sesuatu, mohon maaf Pak, saya izin off cam karena mau melakukan sesuatu misalnya ke belakang, boleh. Nanti diinformasikan. Itu kita sepakati ya. Oke, terima kasih. Semua sudah sepakat? Baik Pak, teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Intan. Semoga apa yang kita ada doa tadi, pembelajaran yang kita laksanakan berjalan dengan lancar dan mendapat kebermanfaatan. Oke, untuk pembelajaran ini kita akan bagi menjadi 5 kelompok nanti ya. Masing-masing masuk ke breakout room dan nanti presentasi. Kemudian berikutnya adalah hari ini ada yang tidak hadir nggak? Semua hadir ya? Oke, hari ini semuanya hadir dan kondisi kalian pada saat pembelajaran hari ini gimana? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, baik. Sehat, Pak. Ini di era pandemi ini harus tetap menjaga kesehatan ya, karena memang situasi kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, jadi kita harus melaksanakan secara daring. Walaupun daring, kita harus tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita melindungi diri dan melindungi orang lain. Oke, sebelum kita masuk ke inflasi, nah apa kaitannya inflasi dengan materi sebelumnya? Materi sebelumnya itu apa yang kita bahas ya? Ada 2 ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan 2 materi yang pernah sudah kita bahas dan apa kaitannya dengan inflasi sekarang yang akan kita bahas. Oke, silakan. Indeks harga sama metode perhitungannya ya Pak? Iya, indeks harga sama metode perhitungannya. Oke, itu betul Dewayu ya. Itu yang kita bahas kemarin. Kemudian yang akan kita bahas sekarang inflasi. Apa kaitannya Dewayu? Mungkin bisa ditambahkan sebagai persepsi di awal ya. Apa kaitannya materi sebelumnya dengan yang kita pelajari hari ini inflasinya? Kaitannya menghitung indeks harga dan menghitung indeks harga pada suatu daerah merupakan cara untuk mengetahui keadaan inflasi di suatu negara. Apakah mengalami inflasi berat, ringan, ataupun sedang. Oke, terima kasih Dewayu. Itu dasarnya adalah kita harus mengetahui indeks harga dulu, materi indeks harga. Kemudian cara menghitung indeks harga itu seperti apa. Setelah kita menghitung indeks harga, baru bisa kita menghitung inflasi. Baru kita bisa mencari seberapa besar tadi yang dikatakan Dewayu itu termasuk berat, sedang, ataupun ringan. Oke. Itu ya, mohon izin anak-anak Pak share screen untuk materi pembelajaran. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah Pak. Sudah, oke. Yang kita bahas hari ini adalah inflasi. Oke, ini terkait inflasi Pak, karena menggunakan metode PBL, jadi oke, tetap Pak pakai selamat pagi, salam sehat, motivasinya. Oke, sebelum kita belajar ada motivasi yang ingin Pak sampaikan. Nah, masa depanmu adalah hasil dari apa yang kamu kan kerjakan sekarang. Kemudian lanjut. Nah, KD yang akan kita bahas adalah ada KD 3.3 indeks harga dan inflasi, kemudian menyajikan hasil analisisnya di KD 4.3. Kemudian IPK-nya itu ada menjelaskan, mengidentifikasi, kemudian jenis-jenisnya, menghitung besarnya berapa, kemudian mengidentifikasi dampaknya seperti apa, kemudian mengidentifikasi cara mengatasi. Kemudian dari 3.4.1 ini nanti kalian mempresentasikan hasilnya. Oke, itu yang harus kita capai dalam pembelajaran mengenai inflasi ini. Lanjut berikutnya. Nah,
tujuan pembelajarannya. Nah, melalui pendekatan saintifik dengan metode pembelajaran problem based learning, ini pembelajaran berpusat pada masalah, jadi siswa akan memecahkan masalah tersebut. Ini dilihat juga dari IPK tadi, harus dicapai dengan rasa penuh tanggung jawab dan disiplin. Oke, karena ini berbasis PBL, maka langkah-langkahnya juga sudah ada. Itu ada orientasi pada masalah, mengorganisasi dalam bentuk kelompok, membimbing dari masing-masing kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya ini yang dipresentasikan, kemudian menganalisis dan memproses evaluasi untuk perencanaannya. Oke, lanjut. Nah, ini karena berbasis masalah. Sebelum Pak menyampaikan tentang inflasi, ini ada dua gambar. Dari dua gambar ini apa yang bisa kalian sampaikan? Silakan. Ya, Pak. Oke, silakan, Ari. Menurut pendapat saya, berpatokan dari gambar yang ada di layar, itu kan tahun 2018 tuh permen 200 per biji. Nah, sedangkan tahun 2021 itu 500 per biji. Nah, menurut saya ini tuh menandakan adanya inflasi yang mana harga suatu barang itu naik dalam periode tertentu, tapi nilai tukar uangnya itu turun. Nilai tukar uangnya turun. Jadi nilai tukar uang yang pada bagian atas ya, sekaligus menjelaskan dari gambar yang di atas. Oke, terima kasih, Ari. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya sependapat dengan Ari. Pada tahun 2018 itu harga permennya 200 per biji. Karena terjadi inflasi, pada tahun 2021 itu harga permennya menjadi 500 per dan nilai uangnya itu karena inflasi jadinya turun. Oke, naik dua gambar tadi. Nah, itu inflasinya naik, harga kemudian nilai uangnya yang turun. Oke, itu benar sekali tadi dua konsep yang disampaikan oleh temannya. Oke, nah kemudian ini adalah pengertiannya. Nah, sebelum saya menyampaikan pengertian ini, kalian sebenarnya dari gambar itu sudah menganalisis bahwa inflasi itu adalah price level yang cenderung naik dari periode ke periode, dari 2018 ke 2021. Jadi 2018 ada, 19 ada, 2020, 2021. Jadi saya tidak perlu jelaskan ini. Ini yang namanya PBL, kalian sudah bisa memecahkan masalah. Ini pengertian inflasi itu apa? Dari gambar kalian sudah bisa menganalisanya. Oke, itu bagus ya. Masih lanjut. Kemudian, sebab-sebab timbulnya inflasi. Ada yang bisa menjelaskan? Satu dari demand, kemudian dilihat, kemudian meningkatnya jumlah uang yang beredar, import, dan domestik. Ada yang ingin menyampaikan? Silakan satu persatu. Saya, Pak. Oke, silakan, Rizka. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk grafik demand pull inflation nih bisa dilihat pada gambar grafik ini, di mana di sini permintaannya terus meningkat, di mana dengan permintaan barang dan jasa yang terus meningkat tuh menyebabkan harganya juga terus meningkat. Bisa dilihat di sini. Oke, Terima dilihat kasih, dari grafik Pak. ya. Oke, Ya. terima kasih Priska. Demand pull inflasi ini benar dikatakan Priska. Dengan bertambahnya permintaannya bertambah dari Q1 ke Q2 sehingga price levelnya juga naik. Betul ya? Oke, kalau dilihat dari konsep yang kedua, meningkatnya jumlah uang yang beredar. Ada yang ingin menyampaikan? Ya, oke, silakan. Jadi dalam satu negara apabila jumlah Ya. uang yang beredar itu melebihi yang seharusnya atau lebih banyak, otomatis harga-harga barangnya itu jadi meningkat, Pak. Nilai tukar barang dan uang itu jadinya rendah ya. Makanya bisa terjadi inflasi. Oke, betul. Uang perlu banyak dicetak ya, jadi harganya semakin naik, nilai uangnya semakin turun. Itu benar ya, Cok ya. Terima kasih. Kemudian lanjut ke import inflasi. Saya, Pak. Oke, silakan Angga. Imported inflation atau inflasi yang berasal di luar negeri ini biasanya disebabkan karena harga barang impor naik. Jadi biaya produksi di luar negeri naik dan diakibatkannya karena kenaikan tarif impor barang, maka harga barang tersebut akan naik dan timbul inflasi seiring kenaikan tarif impor barang tersebut, Pak. Oke, terima kasih. Benar, kalau di luar negeri terjadi inflasi, kita ngimport barangnya ya langsung berserta barangnya itu kena inflasi juga di negara kita. Harganya jadi naik ya. Oke, betul Angga. Berikutnya yang domestik inflasi. Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Lanjut. Nanda. Jadi domestic inflation itu adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri, contoh dari domestic inflation sendiri adalah ketika terjadi defisit anggaran belanja secara terus-menerus, gagal panen, dan sebagainya. Semua ini sudah kalian berikan contoh konkretnya dan sudah kalian berikan analisanya. Selanjutnya kita akan lihat dari yang kedua. Nah, dari cost plus inflation, kemudian berkurangnya jumlah
barang yang beredar di pasaran. Ini silakan analisis dari sisi produsennya. Cost plus inflation. Ada yang ingin menyampaikan? Oke, silakan. Ya, Pak. Jadi menurut grafik Oke. itu kan cost push inflation yang mana terjadinya inflasi karena adanya penurunan dalam penawaran total karena adanya kenaikan biaya produksi. Jika terjadi kenaikan biaya produksi, maka terpaksa produsen harus memproduksi barang lebih sedikit sehingga harganya jadi meningkat karena diasumsikan permintaannya tetap. Oke, dari berpindah dia. Kemampuan memproduksinya turun. Jadi barang yang bisa diproduksi turun. Ada yang bisa menanggapi yang berikutnya tentang berkurangnya jumlah barang yang beredar di pasaran. Ini sejalan sebenarnya. Ya, Pak. Ya, oke, silakan. Menurut Siapa? saya Senja, Pak. Oke, Senja, lanjut. Menurut saya berkurangnya jumlah barang di pasaran itu kalau menurut grafik, misalnya kalau barang itu semakin berkurang maka barang itu akan langka. Jika barang langka, harganya semakin naik, Pak. Otomatis harganya naik karena barangnya langka. Oke, betul. Barangnya langka. Itu dua konsep dari Ari dan Sunya itu bagus sekali ya. Gambar, lihat grafik, lihat kondisi itu sudah bisa kalian jawab. Ini PBL-nya berjalan dengan baik ya. Oke, berikutnya jenisnya. Oke, dilihat dari kecepatan, dilihat dari parah tidaknya, dilihat dari sumbernya. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan? Atau sumbernya. Oke, mau jawab Desa, boleh? Berdasarkan AHAN ada dua, yaitu yang pertama inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Oke, kalau yang dari dalam negeri misalnya apa, dari luar negeri misalnya apa? Mungkin Desa bisa. Kalau dari dalam negeri, penyebabnya itu karena anggaran belanja dibiayai dengan pencetakan uang baru dan kenaikan upah. Kalau dari luar negeri disebabkan karena harga barang impor naik. Oke, terima kasih Desa. Masih dilihat dari parah tidaknya. Di sini ada 4. Yang pertama inflasi ringan. Inflasi ini merupakan inflasi yang kenaikan harganya di bawah 10%. Mungkin inflasi ini tingkatnya masih rendah. Bisa kita lihat dari kenaikan permen atau dulu itu ada gini Pak, ada kelas dulunya 500 sekarang 1000. Oke, itu benar contohnya. Yang kedua inflasi sedang. Inflasi ini berada di kisaran antara 10% sampai 30% kenaikan harganya. Mungkin bisa terjadi pada harga daging maupun harga sembako yang lainnya. Terus yang ketiga inflasi berat. Inflasi ini terjadi antara 30% sampai 100%. Mungkin ini saya kurang tahu, tapi mungkin ini ada pada saat Indonesia tahun 1998 yang terjadi inflasi yang sangat berat. Yang terakhir inflasi sangat berat atau hiperflasi. Inflasi ini terjadi di atas hyperinflation. Inflasi ini terjadi kenaikan harga di atas 100%. Mungkin ini yang terjadi pada negara Zimbabwe yang harga mata uangnya melampau sangat, sehingga mungkin sangat kurang berarti harga mata uangnya. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Andika. Itu ada yang dijelaskan juga sudah ada beberapa contoh. Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Ya, Pak. Banyak ya. Oke, bagus ya, sudah aktif. Oke, yang satu kemudian dilihat dari laju kecepatannya. Ada yang mau menyampaikan tadi? Udah bagus, Saya, itu Pak. aktif semua ya. Oke, silakan. Jadi inflasi yang dilihat dari laju kecepatannya ini ada 3, yakni yang pertama inflasi lunak, di mana inflasi lunak ini adalah inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% di setiap tahunnya. Inflasi yang kedua adalah inflasi cepat, di mana inflasi cepat ini adalah inflasi yang kecepatannya itu berkisar antara 5 sampai 10% per tahunnya. Lalu yang ketiga yaitu skyrocketing inflation atau inflasi meroket adalah inflasi yang kecepatannya melebihi 10% di setiap tahunnya. Kita akan bahas mengenai menghitung laju inflasi. Ini yang disampaikan Dewayu tadi ya. Kita harus tahu dulu indeks harga. Setelah kita tahu indeks harga, baru kita bisa menghitung lajunya inflasi. Kelas lagi Pak akan
share video. Mohon izin share videonya ya. Oke, silakan diamati dan terima kasih. Cara menjelaskan. Masih ketemu lagi dengan Bapak. Salam sehat untuk anak kelas 11 SMA Negeri 1 Ubud. Nah, berikut akan Bapak sampaikan cara menghitung laju inflasi. Nah, berdasarkan indeks harga yang sudah kita hitung kemarin di pertemuan sebelumnya, berikut akan kita hitung laju inflasinya. Oke. Rumusnya, laju inflasi adalah indeks harga periode ini dikurangi indeks harga periode lalu dibagi indeks harga periode lalu. Oke, contoh sederhananya. Indeks harga bulan Juli diketahui 110. Kemudian indeks harga pada tahun 2021 bulan Agustus itu 112. Maka laju inflasi dapat dihitung sebagai berikut. Nah, laju inflasi Agustus tahun 2012 itu berapa? Oke, kita akan masukkan. Laju inflasi indeks harga periode ini. Periode ini yang dimaksud adalah tahun 2021 ya, tahun 2021. Dikurangi indeks harga tahun lalu atau indeks harga periode lalu. Nah, ini periodenya bulan Juli yang dimaksud. Bulan Juli ada berapa? 110. Oke, ada 110. Kemudian dibagi indeks harga periode lalu. Oke, dibagi juga bulan Juli 110. Dapatnya berapa? Silakan Anda kalkulasi langsung, dikurangi dibagi 110. Dapatnya laju inflasi dari bulan Juli ke bulan Agustus tahun 2021 sebesar 1,82%. Oke, sederhana kan? Sekian dari Bapak. Terima kasih. Kalian melihat perhitung itu ada yang masih belum mengerti enggak? Atau ada yang masih ada dipertanyakan enggak? Untuk proses pengerjaan H5P kita bisa sepakati ya. Kita sepakati kalian boleh off-cam untuk mengakses LMS-nya. Dan kalau ada yang tidak bisa mengerjakan, kita harus berdiferensiasi. Kalau ada yang tidak bisa mengakses oleh karena kondisi, boleh kerjakan di LKPD. Di LKPD sama seperti apa yang ada di video interaktif. Itu ya. Tapi saya harap semua bisa juga masuk ke LMS-nya. Oke, saya akan share screen di LMS-nya seperti apa. Oke, ekonomi lintas minat 2001-2022. Kalian login dengan akun kalian sendiri. Silahkan masuk, kemudian kita cari pada bagian menganalisis indeks harga. Cari video H5P. Oke. Ini bisa dikerjakan ya. Oke. Silahkan kalian lihat. Di masing-masing ini ada pertanyaan yang bisa kalian jawab. Hasil dari anak-anak mengerjakan. Ada yang sudah on progress, ada yang sudah masuk lagi, dikerjakan lagi. Ini sudah banyak yang mendapat hasil bagus ya. Akan masuk ke masing-masing kelompok untuk membimbing kelompok secara aktif agar nanti di kelompok bisa berdiskusi untuk mengerjakan H5P-nya dan dipresentasikan hasilnya nanti. Terima kasih. Saya akan share lagi PowerPoint yang tadi. Udah kelihatan? Sudah. Oke. Dari perhitungan ini kalian sudah tonton videonya juga, kemudian video interaktifnya berupa H5P juga sudah kalian kerjakan, nanti kalian bisa presentasikan. Kemudian, nah Pak ingin menanyakan dulu, jika bulan ini harga daging naik dan bulan depan harga daging naik, apakah itu bisa dikatakan inflasi apa enggak? Tidak, Pak. Apakah? Oke, yang jawab tidak Dewayu ya. Oke, kenapa Dewayu? Karena inflasi merupakan kenaikan harga dari periode lalu ke periode berikutnya. Sedangkan yang Bapak katakan kan pada bulan lalu dan pada bulan depan. Jadi bukan. Oke, terima kasih. Nah ini, di inflasi seakan-akan contoh yang saya sampaikan benar, tapi konsepnya yang salah.
ini harus dipegang ya. Saya tidak ingin mengajarkan sesuatu yang salah dengan cara yang benar. Kelihatannya benar secara contoh, tapi konsepnya bukan itu. Benar yang dikatakan Dewa Ayu tadi ya, benar ya. Terima kasih. Itu inflasi itu adalah satu periode. Jadi kalau bulan ini naik, bulan depan naik, dan bulan depannya turun dan atau naik lagi, kalau belum satu periode 1 tahun, jadi belum bisa dikatakan inflasi. Berikutnya silahkan anak-anak presentasikan hasilnya. Saya akan stop share dan saya akan berikan kalian akses untuk multiple share. Silahkan sampaikan hasil-hasilnya saja. Kita undi menggunakan... Oke, sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Oke, saya undi ya. Ini kelompoknya ngaca ya. Oke, kelompok 1 silakan. Oke, lanjut, baik, Pak. silakan. Untuk tahun 2012 hasil yang saya dapatkan yaitu laju inflasinya 0%. Tahun 2013 7,69%. Tahun 2014 7,14%. Untuk tahun 2015 26,67%. Dan yang terakhir 2016 15,79%. Kesimpulannya, indeks harga laju inflasi dari tahun 2012 ke 2013 naik, sedangkan dari ke 2014 turun, kemudian naik kembali dari 2015 dan turun kembali pada tahun 2016. Untuk faktor penyebabnya, Oke, kira-kira penyebabnya itu karena apa kira-kira kenaikan itu? Boleh diasumsikan ya? di jumlah uang yang beredar, oke. Pak. Oke, itu bisa ya. Itu diasumsikan oleh kelompok 1 jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga juga menyebabkan inflasi dari tahun ke tahun. Oke, kelompok 4. Lihat, tahun 2012 terjadi inflasi, hasilnya yaitu 0, dan 2013 hasilnya 7,69, 2014 hasilnya 7,14, 2015 hasilnya 26,67, 2016 hasilnya 15,79. Jadi dapat disimpulkan, dilihat dari tabel bahwa laju inflasi dari 2012 ke 2013 meningkat sebesar 7,69%, dari 2013 ke 2014 menurun sebesar 0,55% menjadi 7,14%, dari 2014 ke 2015 meningkat sebesar 19,53% menjadi 26,67%, dan 2015 ke 2016 menurun sebesar 10,88% menjadi 15,79%. Terjadinya naik dan turunnya inflasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti permintaan, meningkatnya biaya produksi, maupun jumlah uang yang beredar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, itu disampaikan dengan sangat bagus ya dari kelompok 4 ya. Itu yang saya maksud, faktor penyebabnya apa, naik turunnya. Itu karena kita sudah pelajari faktor penyebabnya. Oke, berikutnya. Oke, kelompok 5. Sudah terlihat, Pak. Sudah, silakan. Ya. Jadi karena tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan inflasi, jadi di sini saya akan menyampaikan hasil dari video H5P tersebut. Jadi yang pertama di tahun 2012 inflasinya yaitu 0%, 2013 yaitu 7,69%, 2014 yaitu 7,14%, 2015 yaitu 26,67%, dan yang terakhir 2016 adalah 15,79%. Jadi dari tahun 2012 sampai 2013 mengalami peningkatan, di tahun 2014 mengalami penurunan dari 7,69% menjadi 7,14%. Setelah itu 2015 mengalami peningkatan kembali dan 2016 mengalami penurunan. Jadi
terjadinya inflasi tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti permintaan meningkat dan jumlah uang yang beredar. Dan kenaikan harga-harga inflasi ini juga disebabkan karena ketersediaan barang yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Nanda. Ini dijelaskan dengan sangat baik juga ya, itu tadi ada perbandingan antara jumlah barang dan permintaan. Jadi permintaan tidak bisa dipenuhi sehingga itu inflasi, itu benar sekali ya. Itu yang kita pelajari di awal, setelah kita hitung kita bisa simpulkan. Kemudian berikutnya, oke, kelompok 3. Izin share screen, Pak. Iya, silakan, Dewayu. Apakah sudah terlihat? Sudah sangat jelas. Baik, saya dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Untuk menghitung laju inflasi, yaitu indeks harga tahun N dikurangi indeks harga tahun 0 dibagi indeks harga tahun 0 dikali 100. Sehingga pada tahun 2012, indeks laju inflasinya sebesar 0%, 2013 sebesar 7,69%, dan termasuk inflasi ringan karena di bawah 10%. 2014 memperoleh hasil 7,14% dan termasuk inflasi ringan. 2015 memperoleh inflasi sebesar 26,67%, sehingga dikategorikan sebagai inflasi sedang karena 10 sampai 30%, karena antara 10 sampai 30%. 2016 memperoleh hasil 15,79%, termasuk inflasi sedang juga karena antara 10 sampai 30%. Jadi dapat disimpulkan inflasi pada tahun 2012 menuju 2013 mengalami kenaikan 7,69%, dari 2013 ke 2014 mengalami penurunan, 2014 ke 2015 mengalami kenaikan, dan 2015 ke 2016 mengalami penurunan. Jadi dapat disimpulkan penyebab inflasi pada tahun 2012 sampai 2016 ialah kenaikan biaya produksi atau cost plus inflation, di mana inflasi terjadi karena meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Selanjutnya, yang kedua yaitu meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, artinya terdapat penambahan jumlah uang yang beredar sehingga para produsen akan menaikkan harga barang. Terus yang ketiga, kemungkinannya berkurangnya jumlah barang di pasaran, artinya jumlah barang yang ada di pasaran atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan sehingga nantinya barang akan naik. Sekian dari saya. Oke, bagus dari kelompok 3 juga sudah dijelaskan dengan sangat baik ya. Berikan aplaus untuk semua kelompok, sudah menjelaskan dengan sangat baik. Oke, silakan stop share. Nah, yang terakhir, silakan presentasi, siapkan. Sudah terlihat, Pak? Sudah jelas, silakan. Baiklah, di sini saya mewakili dari kelompok 2. Yang pertama yaitu menghitung laju inflasi dengan rumus indeks tahun N dikurangi indeks tahun 0 dibagi indeks tahun 0 dikali 100%. Maka didapatkan tahun 2012 yaitu hasilnya 0%, kemudian 2013 7,69, 2014 7,14, 2015 26,67%, dan 2016 15,9%. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya itu mengalami penurunan dan juga penaikan. Dari 2012 ke 2013 mengalami kenaikan 7,69, sedangkan dari 2013 ke 2014-nya mengalami penurunan, kemudian 2014 ke 2015 mengalami kenaikan, dan selanjutnya yang terakhir 2015 ke 2016 mengalami penurunan kembali. Sehingga faktor penyebabnya yaitu yang pertama berkurangnya jumlah barang di pasaran, yang kedua jumlah uang yang beredar, dan yang terakhir meningkatnya biaya produksi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu juga faktor penyebabnya sudah disampaikan, kesimpulan naik turunnya juga sudah. Silakan stop share. Nah, terima kasih ya sudah ice breaking ya. Diikuti suruhan guru dengan penuh konsentrasi. On cam ya, semua on cam. Tangannya ikuti saya. Oke, dengar kata-kata saya. Pegang telinga. Oke, pegang hidung, pegang dahi, pegang hidung,
Oke, ada yang nggak konsen ya, pegang hidung. Saya dengar kata-kata guru, jadi ini sengaja nggak hidung saya pegang dahi itu untuk melatih konsentrasinya. Oke, berarti ada yang masih tadi siapa ya? Gusti Ayu Mas itu ada ya, dipegang, saya minta hidung itu dagunya. Oke, nggak apa-apa. Itu hanya sekedar untuk melatih antara konsentrasi melihat benda dan melihat turuhannya seperti apa. Oke, berikutnya materinya tentang dampak inflasi terhadap perekonomian. Ini sudah ada gambar-gambar. Silakan ada yang mau menjelaskan dampak perekonomiannya. Yang pertama ada apa? Kedua, ketiga, keempat, kelima. Apa yang terjadi? Silakan. Oke, silakan. Saya ingin menjelaskan yang bagian cenderung menyimpan barang. Oke, di bagian ini, oke. Atau sekalian penganggurannya juga boleh, keduanya. Satu gambar. Saya coba ya. Iya, oke, nggak apa-apa. Yuk kita diskusi. Ya, silakan. Untuk yang cenderung menyimpan barang tuh, inflasi kan menyebabkan harga barang di pasaran menjadi tidak stabil, kadang tinggi, kadang rendah. Jadi masyarakat cenderung menyimpan barang ketika harga barang tersebut dalam kondisi harga yang rendah. Jadi ketika harga rendah, masyarakat akan membelinya dan menyimpannya. Itu. Untuk yang pengangguran, inflasi terkadang menyebabkan biaya produksi suatu penghasil barang atau jasa itu kan meningkat. Jadi biasanya perusahaan akan berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut. Jadi mereka menekan bagaimana caranya untuk mengolah dana yang mereka miliki. Jadi terkadang perusahaan mengambil cara dengan mengurangi jumlah karyawan sehingga banyaknya karyawan yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Menurut saya seperti itu. Oke, betul Priska, itu dijelaskan dengan kondisi kontekstual sekali ya. Berikutnya, di gambar yang pertama atau gambar yang terakhir, boleh siapa yang ada yang menyampaikan? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya mau menjelaskan tentang gambar Oke, yang Wahyu. terakhir, Pak. Ya, gambar terakhir. Oke, silakan. Jadi di gambar terakhir itu dijelaskan nilai mata uang itu turun. Jadi seperti yang kita tahu, inflasi itu diakibatkan banyak hal. Jadi tidak jarang karena inflasi itu negara mencetak uang lebih banyak lagi. Dan dikarenakan uang itu dicetak lebih banyak lagi membuat nilainya menjadi lebih rendah. Jadi nilai mata uang itu turun, Pak. Iya, nilai realnya yang turun maksud Wahyu ya. Nilai nominalnya ya tetap segitu. Nilai realnya menjadi turun benar. Lihat dari gambar pertama. Ada yang mau menyampaikan dampak inflasi? Silakan. Saya mau mencoba, Pak. Oke, silakan. Keduanya, Pak, apa salah satu? Ya, kalau bisa keduanya, salah satu pun enggak apa-apa. Oke. Saya coba, Pak, ya. Maaf kalau salah. Oke. Enggak apa-apa, kita diskusi. Oke. Dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lambat. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu kan merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang yang diproduksikan dalam masyarakat akan meningkat. Namun, bila adanya inflasi, terutama inflasi yang tinggi, akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, di mana tingkat inflasi ini akan menyebabkan harga barang cenderung naik, sehingga para produsen akan membatasi barang yang akan diproduksi, sehingga produksi barang akan menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang juga kian melambat. Baik, untuk selanjutnya kan penghasilan yang rendah. Nah, penghasilan yang rendah ini akan berdampak terutama pada produsen, Pak. Karena dengan adanya inflasi dapat juga diakibatkan karena naiknya biaya produksi. Sehingga para produsen tersebut akan kesulitan untuk memproduksi barang-barang tersebut yang akan mengakibatkan kepada penghasilannya yang akan datang menjadi menurun, Pak. Sekian menurut saya, Pak. Oke, terima kasih. Enggak. Nah, kemudian, cara mengatasi. Dari tadi ada dampaknya, ada penyebabnya. Sekarang cara mengatasinya, ada yang bisa menyampaikan? Ya, Pak. Oke, silakan. Oke, dari sisi apa? Yang mana boleh? Oke. Saya, Pak. Oke, silakan. Saya mau yang fiskal sama monetary gini. Iya, fiskal sama ya. Oke, Cok, silakan. Jadi yang pertama itu
kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi inflasi di bidang keuangan. Tapi mengatasi di sini bukan berarti menghilangkan 100%, tapi setidaknya mengurangi tingkat inflasi tersebut. Di dalam kebijakan moneter ini ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah penetapan persediaan kas, di mana Bank Sentral mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan batas minimum kas setiap lembaga perbankan yang ada di Indonesia. Alhasil, bank tidak bisa mengeluarkan banyak uang, jadi uang yang dikeluarkan bank itu terbatas. Dan tujuan akhirnya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga tetap terjaga di batas yang seharusnya. Yang kedua adalah diskonto, di mana Bank Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan suku bunga, di mana masyarakat ini menjadi tergerak untuk menyimpan uang di bank, bukannya berbelanja, dan akhirnya uang yang beredar di masyarakat pun tetap bisa berkurang. Yang ketiga adalah operasi pasar terbuka, di mana operasi pasar terbuka ini Bank Indonesia menerapkan kebijakan dengan cara menjual surat-surat berharga kepada publik. Contohnya adalah surat utang negara atau SUN, yang penjualan surat berharga ini akan menyerap uang masyarakat dan menekan peredaran uang. Hasilnya laju inflasi pun dapat ditekan. Lalu yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan moneter tadi, kebijakan fiskal ini sama juga tidak menghapus inflasi, ini hanya mengurangi saja. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Cara yang pertama yang dilakukan adalah menghemat pengeluaran pemerintah. Alih-alih untuk meminta masyarakat menekan perbelanjaan, pemerintah dapat melakukannya sendiri dengan cara pengeluaran negara itu ditekan. Maka dengan hal seperti itu pun, maka jumlah pembelian produk, barang, dan jasa pun ikut turun. Maka demand yang turun itu akan menekan laju inflasi di negara tersebut. Yang kedua adalah menaikkan tarif pajak. Dengan menaikkan tarif pajak, akan turut mengurangi tingkat belanja masyarakat. Jadi kan karena pajaknya naik tuh, jadi masyarakat tuh berpikir kembali untuk membelanjakan uangnya. Alhasil peredaran uang di tengah masyarakat akan berkurang dan harga barang berangsur-angsur kembali ke kondisi normal. Berikut merupakan cara mengatasi inflasi dari kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter di Indonesia, Pak. Oke, terima kasih. Itu dijelaskan dengan cara yang pas ya. Inflasi dan pengangguran. Ada yang mau menyampaikan? Pak. Ya, silakan. Hubungan antara baik, saya akan menjelaskan cara mengatasi inflasi dan pengangguran. Hubungan antara inflasi dan pengangguran dijelaskan dalam kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Umumnya, kurva Phillips pada mulanya penurunannya sangat curam, tetapi makin lama akan bertambah landai. Hubungan antara inflasi dan pengangguran dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, apabila tingkat pengangguran sangat rendah dan tingkat upah makin cepat kenaikannya, atau makin rendah pengangguran, maka makin tinggi tingkat inflasi. Yang kedua, apabila tingkat pengangguran relatif tinggi, kenaikan upah relatif lambat berlakunya, atau makin tinggi pengangguran, maka makin rendah tingkat inflasi di suatu negara tersebut. Sekian, Pak. Oke, benar. Oke, ke bagian deflasi. Ada yang ingin menyampaikan? Baik, Pak. Iya, silakan. Dilihat dari deflasi yaitu penurunan, maksudnya penambahan nilai mata uang, nilai tukar mata uang. Hal ini bisa terjadi karena adanya pengurangan jumlah edar uang kertas dalam suatu negara dengan tujuan untuk mengembalikan daya beli yang menurun karena inflasi. Begitu menurut saya, Pak. Oke, benar. Izin berpendapat, Pak. Maaf kalau salah. Oke, silakan, Dina. Nggak apa-apa, lanjut, silakan. Jadi, bagaimana jumlah produksi dan upah itu dapat dikatakan mengatasi inflasi? Jadi, inflasi dapat dicegah dengan menekan jumlah produksi suatu barang, sehingga harganya itu bisa stabil dan bisa sedikit tidaknya mengatasi inflasi. Iya, oke. Ada mungkin Anda lagi? Dinda? Nggak, cukup? Cukup, Pak. Ya, oke. Jumlah produksi dan upah. Kenapa bisa dikatakan
bisa mengatasi inflasi. Inflasi itu kan kalau kita lihat dari sisi produsen kan keterbatasan dari jumlah produksi yang bisa dia lakukan karena barang-barang harganya naik. Sekarang di sini peran pemerintah, jumlah produksi harus ditingkatkan sehingga tenaga kerja naik dan upah juga bisa distabilkan. Itu ya, jumlah barang yang diproduksi lebih banyak sehingga menyerap tenaga yang lebih banyak, juga upah bisa distabilkan. Oke, itu yang terkait cara mengatasinya. Oke, itu terima kasih ya. Inflasi ini sebenarnya hal-hal tersebut. Itu banyak contoh real yang terjadi di lingkungan kalian. Oke. Untuk inflasi ini ada recordnya juga, nanti kalian bisa tonton langsung di YouTube atau Pak akan share recordnya. Kemudian untuk yang lupa, link untuk menghitungnya juga bisa dilihat di YouTube. Untuk tugas-tugasnya, untuk materi ini, LKPD yang ada ini bisa dilihat di link yang sudah Pak sampaikan. Untuk PowerPoint ini juga sudah Pak share di LMS. Oke. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, langkah baiknya kita lakukan ice breaking. Nah, baca dengan baik ya. Ikuti suruhan guru dengan penuh konsentrasi. Ikuti suruhan guru dengan penuh konsentrasi. Sudah paham ya? Ini saya stop share agar saya bisa melihat semua wajah kalian yang penuh konsentrasi. Semua on cam ya. Semua on cam. Tangannya dibawa ke atas. Semua. Konsentrasi penuh. Dengar apa yang saya katakan. Dan lakukan apa yang saya lakukan. Harus sesuai dengan apa yang saya katakan. Oke, pegang telinga. Pegang dahi. Dahi. Pegang hidung. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang mata. Oke, semua masih bagus ya konsentrasinya ya. Jadi tidak ada yang terjebak dengan gerakan saya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari. Pada pembelajaran hari ini adalah inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus atau dapat dikatakan menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Penyebab terjadinya inflasi yang pertama ada kelebihan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Yang ketiga, pencetakan uang baru oleh pemerintah. Yang keempat, lambatnya produksi barang tertentu, terutama pada produksi makanan. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Sedangkan inflasi berdasarkan penyebabnya ada dua, yaitu demand pull inflation dan cost push inflation yang dapat saya simpulkan. Oke, terima kasih Dewayu. Itu sangat jelas rangkuman apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Masih ingat motivasi yang Pak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Apa yang kalian lakukan hari ini adalah cerminan masa depan yang akan kalian dapat. Oke, untuk hari ini silahkan karena sudah diawali dengan doa, silahkan ditutup dengan doa juga. Karena tadi dipimpin oleh Intan, berikutnya Pak minta juga Intan menyampaikan doanya. Terima kasih, silakan Intan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sampai kejumpa di pertemuan berikutnya, di semester berikutnya. Semoga hasil pasnya juga menjadi lebih bagus. Untuk pembelajaran ekonomi hari ini kita akhiri. Anak-anak boleh lab, silahkan beristirahat dan selamat beraktivitas selanjutnya. Oke,
say goodbye. Sampai ketemu semester depan. Oke.